terjadi pada remaja. Ini yang paling mungkin, kan tadi kan kita membahas secara universal ya Kak Lita. Oke, sekarang yang paling menjurus ke usia remaja, usia seperti kalian. Oke, usia remaja itu merupakan usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Itu ya Kak Lita ya. Jadi banyak perubahan yang terjadi pada usia remaja, baik perubahan secara fisik, mental, sosial maupun emosi. Seperti itu. Jadi perkembangan emosi di masa remaja itu biasanya memiliki energi yang besar dan emosi yang berkobar-kobar. Ya, seperti itu ya. Lalu sementara pengendalian diri itu belum matang. Jadi sehingga tidak jarang remaja tersebut itu akhirnya mengalami ketidakseimbangan dalam kejiwaan. Seperti itu ternyata Kak Lita. Oke, karena mungkin emosinya yang meledak-ledak dan juga mereka yang belum bisa mengendalikan diri gitu ya Kak. Iya benar sekali. Kayak masih mudian ya kata-katanya seperti itu, kayak gampang berubah-ubah mood seperti itu. Benar ya? Kalau remaja suka seperti itu ya. Oke, masuk ke yang pertama yaitu perubahan perilaku dan sulitnya berkonsentrasi. Jadi kan teman adik-adik di sini semua kan kalau belajar di sekolah itu kalau misalkan guru menerangkan itu kayak sulit banget, jadi harus dibaca berkali-kali gitu. Ada yang seperti itu? Ada? Oke, jadi tanda-tandanya yaitu sering bertengkar, cenderung kasar hingga berkata kasar, dengan kondisi mental yang cenderung sulit fokus atau konsentrasi. Ada yang seperti itu? Sering berkata kasar ini lebih ke hampir semua orang. Iya, benar-benar sepele. Tapi kalau misalkan iya, itu termasuk perubahan perilaku ya teman-teman. Jadi gangguan mental yang terjadi pada remaja itu memang dimulai dari hal-hal yang sepele seperti itu ya Kak Lita ya. Semua itu berawal dari hal sepele yang sering kali kita abaikan. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya gangguan emosi. Gangguan emosi, gangguan ini yang paling sering ditemukan di masa remaja dengan ciri-ciri yaitu mengalami gangguan cemas. Nah, seperti tadi cemas, depresi, dan fobia spesifik. Jadi rasa takut berlebihan terhadap hal-hal atau objek tertentu. Di sini ada yang punya fobia nggak? Atau ada yang belum tahu fobia itu apa sih Kak? Fobia. Gimana? Iya benar sekali. Ada yang punya fobia di sini? Fobia apa? Fobia bolong-bolong. Oh berarti itu termasuk tripofobia ya? Iya bolong-bolong Kak Lita. Ya sangat kayak biasanya kalau kita scroll Instagram itu ada yang menampilkan 8 menguji tripofobia gitu. Jadi kita ditampilkan oleh sesuatu gambar-gambar yang menyeramkan gitu. Jadi kayak melihat sesuatu yang berpori-pori kayak bolong-bolong itu langsung cemas seperti itu ya Kak Lita ya. Terus merinding, geli gitu. Iya. Oke. Seperti itu kalau fobia spesifik. Jadi rasa takut secara berlebihan terhadap hal-hal atau objek tertentu yang tidak lazim. Kayak ada di sini ada yang takut kayak hewan insekta. Soalnya saya sendiri takut kayak kumbang-kumbang itu Kak Lita. Saya juga takut semut Kak. Semut. Aduh, sangat sepele sekali takut semut ya. Saya itu kalau yang kayak serangga tapi bentuknya besar itu takut saya. Kayak kelabang gitu-gitu. Aduh, takut sekali. Takut ketinggian itu juga termasuk fobia ya Kak? Iya benar sekali. Di sini ada yang takut ketinggian. Takut ya kalau misalkan berada di tebing. Ini apa yang laki-laki ada yang suka manjat gunung, mendaki gunung, iya. Atau manjat sosial. Ada yang pernah mendaki gunung yang laki-laki? Apa pernah ikut kakaknya waktu mendaki? Atau pernah itu fobia sama laut, Kak Lita? Kalau di pantai itu kalau melihat ombak itu jadi takut gitu. Fobia ombak, dengar ombak itu langsung takut gitu, ada kan ya?
ya, nama apa namanya? Nama. Oke. Selanjutnya ya, gangguan yang mungkin terjadi pada usia-usia kalian yaitu perubahan mood yang tadi kita bahas ya Kalintang ya. Jadi suasana hati remaja itu sangat rentan. Jadi gampang sekali untuk berubah secara tiba-tiba nih adik-adik. Seperti ketika sedang bersedih, terus tiba-tiba ketawa. Ada yang seperti itu? Yang bersedih terus ketawa kayak seperti itu ya. Maksudnya kayak habis sedih terus ada yang membuat ketawa, jadi gampang berubah mood gitu. Ya karena perempuan kan ada itu ya kayak ada fase masing-masingnya. Jadi gampang untuk berubah mood seperti itu. Oke, terus gejala yang selanjutnya yaitu sedang marah, suka marah-marah tapi habis marah-marah itu senyum-senyum Kalintang. Nah, kalau remaja biasanya seperti itu ya. Gimana? Ini kan tidak cocok ya. Mau marah-marah kok tiba-tiba senyum. Iya, ada yang pernah gitu ya? Iya, saya sendiri juga dulu gitu Kalintang. Kayak nggak sadar. Loh, iku mau siapa ya cing marah-marah ngaku biasa. Padahal kalau menurut orang lain, tadi kamu marah-marah loh. Tadi kamu seperti ini loh gitu. Jadi kita sendiri pun masih belum bisa mengontrol emosi kita. Mengontrol mood itu termasuk mengontrol emosi juga ya teman-teman. Jadi penting sekali buat kita semua terutama adik-adik yang masih remaja, kita itu menghargai diri sendiri itu merupakan sebuah sikap mental yang positif di mana seseorang itu mengakui, menghormati dan memperlakukan dirinya dengan baik. Jadi ini melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai, bakat, kekuatan dan kualitas pribadi tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu sudah termasuk menjaga kesehatan mental kita teman-teman. Jadi pernah gak kalian ngerasa misalnya kalau kayak gini, kok dia itu ya maksudnya sudah pernah juara satu, kok aku gak pernah juara satu, padahal saya sama-sama belajar, tapi kok aku jalannya berbeda, kok beda gitu. Ini kayak kita biasanya gitu ya, insecure. Iya, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain seperti itu. Jadi langkah awal untuk menjaga kesehatan mental kita semuanya yaitu dengan menghargai diri sendiri. Oke. Lalu yang kedua, bisa selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Jadi kita itu harus berpikir secara positif ya teman-teman. Gak boleh negatif thinking. Di sini ada yang suka negatif thinking nggak? Suka apa ya kalian biasanya itu kayak apa? Suka Overthinking ya Pak? Iya benar sekali. Kayak negatif thinking ini kalau aku nggak bisa gimana ya? Jadi sudah sama diri sendiri. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita tuh harus berpikir positif tentang diri sendiri seperti itu. Oke, aku bisa mengerjakan ulangan ini dengan lancar seperti itu. Karena kalau misalkan kita berpikir positif itu nantinya akan apa ya Kalintang? Akan menjadikan pekerjaan kita itu lancar seperti itu ya. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya seperti itu. Pernah dengar ya kata-kata seperti itu? Itu memang nyata sekali teman-teman. Jadi kalau kita berpikir positif itu akhirnya kita itu menjalaninya itu dengan legowo, dengan ikhlas seperti itu teman-teman. Oke, apa mas yang di belakang ada yang ingin disampaikan? Oke, yang selanjutnya itu menjaga kesehatan mental yang selanjutnya yaitu apa? Temukan cara terbaik mengelola stres untuk diri sendiri. Bagaimana Kalintang? Boleh dibantu Kak Zuhro untuk menjelaskan menemukan cara yang terbaik mengelola stres untuk diri sendiri. Nah, misalnya kita hobi nih, ketika kita stres bisa kita salurkan lewat hobi kita, misalnya olahraga, menyanyi, menari, atau makan makanan kesukaan kita nih Kak Zuhro. Iya benar sekali. Tapi tetap yang sehat ya Kalintang ya, karena kalau Bisa seperti itu. iya kayak makan makanan yang bergizi yang mengandung serat seperti itu ya teman-teman. Clean food deh kalau nama kerennya yang sekarang
Iya, dulu kalau zaman saya itu waktu SMP itu Wattpad ya enggak. Jadi itu kayak berchapter-chapter per bagian-bagian itu sampai menunggu ini kapan rilisnya gitu. Ketika membaca webpad itu nggak mengurangi stres. Iya, Karena kebawa emosi kalian. Oke. Jadi seperti menulis buku harian. Jadi menorehkan kata-katanya itu lewat buku teman-teman. Jadi kayak menulis dear diary. Ada yang pernah menulis dear diary kayak kegiatan keseharian ini itu apa sih yang dirasain? Happy enggak? Misalnya hari ini mengalami senang gitu. Ada yang pernah menulis dear diary? Hari ini saya sedang biasanya itu Kalita apa? Membuat vlog untuk hari ini. Seperti Kalita kalau zaman sekarang itu. Zamannya sekarang itu a day in my life. A day in my life. Yang cowok-cowok gimana? Suka bikin a day in my life? Siapa yang biasanya suka bikin? Yang up to date? Itu juga bisa menghasilkan uang loh. Iya, di upload di YouTube ya Kalita ya. Jadi YouTuber nantinya. Konten kreator. Iya, di sini ada yang suka video-video itu. Siapa? Ya gak apa-apa, nantinya kita bisa belajar, nantinya bisa menghasilkan uang loh teman-teman. Itu gak apa-apa ya Kalita ya. Iya, itu Pastinya dengan positif ya Kalita ya. Yang di share itu harus hal-hal yang positif. Day in my life, jalan-jalan ke pantai Coro, pantai Pacar, seperti itu ya Kalita. ya benar sekali. Oke. Atau dengan berjalan-jalan Kalita. Shopping. Di sini ada yang hobinya shopping? Ada? Atau suka cepet-cepet barang di shopping? Suka ya? Sama Kalita saya sih. Karena kalau suka lihat shopping itu membangkitkan mood seperti itu ya teman-teman. Ya saya sendiri juga mengalami seperti itu. Tapi jangan konsumtif ya teman-teman ya. Gak boleh. Ini bahaya kalau misalkan suka cekot-cekot tapi dananya gak ada. Jadinya menghalalkan segala cara. Gak boleh ya. Nantinya ibu yang di rumah menerima paket COD terus. Ini paket siapa ini? Gak boleh ya teman-teman. Beli karena butuh, kebutuhan. Jadi bukan karena ingin. Seperti itu ya teman-teman. Oke, gimana Kalita, ini sudah waktunya istirahat ya? Oke, teman-teman bisa istirahat dulu.